dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga. Berdampak bagi komunitas, jadikan Indonesia tangguh. Shalom mempelai Kristus yang terkasih dimanapun berada, berjumpa kembali nih di Sabtu malam ya. Tentunya di program kesayangan mempelai Kristus yang mungkin sudah ditunggu-tunggu juga nih, yaitu di acara Pose Pojok Sehat. Tentunya bersama Grace di sini malam hari ini yang juga akan memoderatori program Pose bersama dengan Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Vinasi. Oke, selamat malam Dr. Widodo. Ya, selamat malam Mbak Grace. Ya, pada malam hari ini kita mau membahas topik yang tentunya menarik dan juga umum sekali nih ya dokter ya, mengenai gangguan penyakit jantung begitu. Nah, gangguan penyakit jantung ini kan memang banyak juga kasusnya dan bisa menyerang siapa saja ya bahkan ya dokter ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh nih mengenai yang namanya penyakit jantung atau gangguan jantung ini tadi, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dokter, kira-kira bagaimana sih atau apa sih penyakit jantung atau gangguan jantung itu sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Grace. Nah, penyakit jantung adalah suatu keadaan di mana jantung itu tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kerjanya yang sebagai pemompa darah ke seluruh jaringan tubuh itu terganggu. Ya, seperti kita ketahui bahwa jantung adalah merupakan organ yang sangat penting ya. Penting sekali, betul. Dia adalah penggerak bagi tubuh seorang manusia ya. Betul sekali. Yang sangat penting. Dan seperti kita ketahui bahwa jantung itu ada beberapa komposisi atau bagian-bagian yang apabila terganggu salah satu bagiannya ya bisa terganggu fungsi jantungnya ya. Iya, betul. Yang pertama adalah ruang-ruang jantung. Kita ketahui bahwa ada 4 ruang jantung ya. Yang pertama adalah serambi kiri atau atrium kiri. Kemudian darah mengalir ke bilik kiri ke seluruh tubuh. Terus masuk lagi ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, lalu baru ke paru-paru untuk penggantian ini ya. Penggantian ke darah kotor ke darah bersih, kemudian mengalir lagi ke serambi kiri. Oke. Ya, masing-masing itu ya bisa terjadi gangguan, misalnya gangguan di serambinya, gangguan di katopnya, atau di dinding pemisah antara serambi kanan, serambi kiri, itu bisa juga terjadi gangguan. Atau ada gangguan juga di pembuluh darah koroner ya, pembuluh darah utama jantung. Berarti memang gangguan jantung sendiri ada jenis-jenisnya ya? Macam-macam ya. Ada gangguan katop, ada gangguan pembuluh darah koroner. Nah, terus ada juga gangguan irama ya, gangguan irama juga sangat harus diwaspadai ya, karena ada beberapa hal gangguan irama yang bisa menyebabkan fatal ya. Misalnya SVT berarti supraventricular tachycardia, berarti denyut jantungnya cepat, biasanya lebih dari 150 kali per menit dan teratur. Atau AF ya, atrial fibrilasi, itu bisa gangguan irama jantung yang tidak teratur. Ada 3 jenis, yaitu yang ventricular response yang lambat, normal, atau yang cepat. Jadi memang mempelai Kristus pun juga harus atau gangguan irama lagi yang kurang, yang AV block itu malah gangguan irama yang kurang, jadi di jantungnya malah kurang dari 60 kali per menit. Dan kalau sudah menjadi grade 3 itu ya perlu dipasang pacemaker. Ya betul. Berarti untuk memicu detak jantung. Macam-macam ya dokter ya, dan ini juga harus dikenali nih, apalagi juga Chris di sini kan sebagai
anak muda gitu yang mungkin kalau masalah penyakit itu kadang masih suka cuek gitu ya dokter ya. Nah ini mungkin juga bisa jadi informasi yang baik juga bagi mempelai Kristus dimanapun berada untuk lebih mengenal gangguan penyakit jantung. Nah sebelum kita membahas lebih banyak lagi nih dokter, Grace tentunya mau mengingatkan untuk mempelai Kristus yang mau bergabung nih bisa melalui line SMS ataupun line WhatsApp-nya Radio Betani FM, atau juga mungkin bisa melalui laman Facebook begitu ya. Jadi bisa langsung melalui kolom komentarnya kalau mau bertanya seputar gangguan penyakit jantung, tentunya terbuka sekali nih. Nah oke dokter, kalau tadi Grace sempat bahas gitu ya, sempat mengatakan bahwa penyakit jantung ini memang bisa dialami oleh siapa saja, betul ya dokter ya? Ya. Berbagai kalangan begitu? Ya, bisa dari mulai bayi pun bisa kan? Karena ada penyakit jantung bawaan ya. Oh ya betul. Dari anak-anak juga, dari dewasa, bahkan juga seringkali juga ada orang tua. Dan hal yang perlu diketahui dan perlu diwaspadai adalah kita harus mengetahui faktor-faktor risikonya ada penyakit jantung itu. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau diperbarui atau diatur, yaitu misalnya riwayat keluarga. Keluarga udah penyakit jantung ya harus hati-hati ya. Terus usia, biasanya usia pada laki-laki lebih dari 55 atau pada perempuan lebih dari 65 tahun. Kalau jenis kelamin pada laki-laki lebih banyak ya terjadi serangan jantung. Oh iya dok ya. Gangguan jantung maksudnya dibanding. Ini termasuk fakta juga gitu ya mungkin. Nah itu kan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Iya. Tapi ada juga ya faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau bisa diatur, misalnya hipertensi, darah tinggi, terus merokok ya. Merokok salah satu faktor risiko yang tinggi ya terjadinya, terutama pada saat serangan jantung ya. Atau dislipidemia, misalnya kolesterol tinggi. Oh iya betul. Triglycerid yang tinggi. Terus Ini kegemukan. Ini juga berpengaruh ya dokter ya. Terus kurang aktivitas fisik, malas gerak, mager itu harus ini dia. Ya. Terus pola makan. Oh iya betul. Pola makan ini terlalu banyak kolesterol ya. Asam urat, terlalu banyak ini jeruan-jeruan, lemak-lemak, gorengan sih. Jadi memang banyak faktor yang dapat memancing gangguan juga alkohol ini. dan juga stres ya. Oh iya. Stres harus gembira. Karena memang hati yang gembira itu adalah obat, betul ya dokter ya. Nah, karena memang ini mungkin bisa dialami oleh siapa saja, bahkan tadi kalau bisa dibilang penyakit turunan bahkan bisa menyerang ke bayi juga gitu ya, ke anak muda juga bahkan nih. Jadi untuk mempelai Kristus nih sebagai yang muda-muda, siapa tahu dengerin juga gitu ya. Mumpung Grace yang siaran gitu dokter, siapa tahu anak muda-muda juga lagi dengerin siaran pose gitu ya. Nah ini kan juga harus waspada sejak dini, dan mungkin mereka juga harus mengenal dan mengetahui gitu kira-kira penyebabnya dari penyakit jantung ini apa saja sih mempelai Kristus. Karena kan mempelai Kristus juga harus tahu bagaimana untuk mencegahnya gitu. Jadi gimana sih dokter penyebab dari penyakit jantung ini sendiri selain yang turunan? Ya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa memang kita harus mewaspadai dan mengenali ya faktor risiko terjadinya gangguan jantung, terutama terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner ya. Yang bisa dimodifikasi tadi harus jangan merokok, terus hipertensinya harus terkontrol ya, misalnya ada turunan hipertensi ya mesti terkontrol, terus jangan gemuk-gemuk ya, jangan terjadi pola obesitas makan juga ya, gitu ya dokter ya. Tadi jangan malas gerak ya, pola makannya diatur ya. Terus jangan konsumsi alkohol dan juga nggak boleh stres. Oke, berarti lebih dari itu memang harus, kalau jika ada itu memang harus kontrol teratur, misalnya harus medical check up berkala ya. Siapapun, ya, apalagi ada pada orang tersebut ada faktor-faktor risikonya. Jadi memang macam-macam ya faktor dari atau penyebab dari penyakit jantung ini, dan sebenarnya nggak melulu soal penyakit turunan gitu ya dokter ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa dicegah juga untuk mempelai Kristus, terutama yang
masih muda-muda gitu ya. Tidak boleh cuek nih, apalagi soal pola makan juga. Lalu tadi untuk pola hidup itu juga harus dijaga sebaik mungkin. Olahraga gitu ya dokter ya, jangan malas gerak. Betul ya dokter? Teratur. Oke, nah ini sudah ada yang bertanya dari laman Facebook dari Ibu Debi Wijaya nih. Shalom, selamat malam Ibu Debi. Mau bertanya nih katanya. Maaf dok, sebelumnya saya tanya bukan tentang penyakit jantung. Oh, ini mau tanya bebas gitu dokter ya. Ini mau tanya kena cikungunya betul ya? Ini masih lemas saja, dikasih apa ya dok? Oh, ini mau bertanya mengenai penyakit cikungunya. Jadi ini di luar pembahasan kita, tapi tidak apa-apa, mungkin bisa dibantu jawab gitu dokter, karena ini katanya masih lemas dan juga masih ada linunya begitu, dari Bu Debi Wijaya. Ya, cikungunya karena virus ya, virus itu biasanya bisa sembuh sendiri ya, tapi perlu ditingkatkan daya tahan tubuhnya ya, dengan istirahat, makan bergizi ya. Terus kalau nyeri-nyeri, ya sudah pernah juga mengalaminya, kena cikungunya itu, pegel-pegel di sendi-sendi itu. Betul, itu yang penting asupan makan ya bergizi, jus, sayur gitu, terus istirahat dulu. Kalau nyeri-nyeri ya diberi anti nyeri, analgetik yang tidak yang biasa diminum ya, misalnya asamifenamat atau ketoprofen gitu. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya. Iya. Itu self limiting disease ya. Okay. Bisa sembuh sendiri asal ya daya tahan tubuhnya ditingkatkan. Berarti memang penting sekali nih untuk menjaga kesehatan dari diri sendiri juga gitu, kesadaran diri sendiri. Oke, terima kasih dokter. Ini juga terima kasih dari Ibu Debi Wijaya yang sudah bergabung. Mungkin dari Mempelai Kristus yang juga mau bergabung di malam hari ini di acara Pose ya. Tentunya masih ditunggu nih, mau bertanya seputar penyakit jantung. Tentunya boleh banget nih, langsung saja bergabung melalui line SMS ataupun line WhatsApp-nya Radio Betani FM di nomor 0817 057 1075. Sekali lagi di 0817 057 1075. Masih ditunggu nih buat mempelai Kristus ya yang mungkin mau bergabung di sini. Nah, mengenal penyakit jantung lagi nih ya mempelai Kristus ya. Ada pertanyaan yang mendukung nih, coba nih dari Faisal. Nah, halo dok, izin bertanya. Beberapa hari ini saya tidak berdetak. Wah, gimana itu? Nih, gimana pertanyaannya nih ya? Coba nih, beberapa hari ini saya tidak berdetak, lalu nafasnya sangat berat nih dokter, dan mudah lelah setelah melakukan aktivitas. Apakah ini merupakan salah satu atau tanda-tanda gejala gangguan jantung juga gitu dokter, atau tanda-tanda jantung saya rusak dok? Nah, terima kasih dari Faisal nih bertanya dokter. Ya, tadi faktor risiko mesti dikenali ya. Pak Faisal ya. Iya betul. Ya. Pak Faisal perlu mengenali faktor risiko serangan jantung atau gangguan jantung pada dirinya sendiri ya. Misalnya apakah pada dirinya Pak Faisal itu ada hipertensi, ada DM atau diabetes ya. Terus ada obesitas enggak? Terus usianya masih muda atau tidak? Tapi kita perlu ketahui bahwa memang untuk gejala-gejala gangguan jantung khususnya ya gagal jantung ya. Gagal jantung itu karena fungsi pompa. Jadi otot jantungnya kan tidak mampu memompa dengan bagus, sehingga ejection fraction-nya atau kemampuan pompanya itu persentase sudah kurang. Kalau diukur dengan ekokardiografi ya, kurang dari 50%. Nah, itu memang salah satu gejalanya itu cepat capek. Ada tingkatan-tingkatan tertentu ya. Misalnya pakai NIHA itu New York Association ya. Itu yang pertama adalah bisa tidak dibatasi, berarti tidak ada gejala. Yang kedua, pembatasan sedikit pun
ada batasan fisik sedikit ya, misalnya aktivitas yang berat baru rasa nggak nyaman, rasa sesak itu. Kalau yang ketiga adalah ada pembatasan yang sedang, atau yang ketiga itu ya. Yang keempat itu istirahat pun sudah sesak ya. Bisa gitu ya dokter ya, kalau memang. Nah, itu tingkatan dari gagal jantung menurut IH ya. Makanya dari pertanyaan tadi kita tanya lagi, apakah dengan aktivitas yang berat atau ringan atau sedang itu gejala yang timbul, atau kapan terjadinya sesak itu. Oh, berarti atau memang dengan naik tangga ya, naik tangga pun sudah menggeh-menggeh itu. Oh iya betul, bisa itu ya. Ya perlu dievaluasi. Atau biasanya keliling kampung atau lingkungan sekitar jogging gitu ya dokter ya, mampu terus tidak mampu lagi karena sesak. Nah ini bisa dicek kembali gitu ya Bapak Faisal ya. Iya, betul. Dievaluasi. Nah ada yang bertanya lagi nih dokter nih, dari namanya Albert. Halo dok, saya ingin menyampaikan keluhan nih. Katanya Bapak Albert ini dadanya sesak seperti ditindih dan napas itu terasa berat, hampir sama tadi mungkin ya seperti Bapak Faisal tadi. Dan nyeri yang menjalar ke leher serta ke punggung nih dokter. Apakah itu merupakan salah satu gejala umum dari penyakit jantung? Dan juga Bapak Albert ini bercerita nih, katanya pernah mengalami henti jantung yang singkat, tapi itu pun tidak sampai 1 detik. Dan nyeri itu dadanya seperti ditendang gitu katanya dokter. Wah sakit gitu berarti ya. Bapaknya atau Pak Albert sendiri? Pak Albert sendiri. Oh iya. Dan dalam keadaan masih sadar nih, mengalami peristiwa ini tuh dalam keadaan masih sadar. Sudah 4 tahun detak jantung saya berasa lemah, dan mohon penjelasannya dan kira-kira saran serta bagaimana sih dari gejala ini tadi bisa disimpulkan bagaimana? Ya, salah satu penyakit jantung yang perlu diwaspadai adalah, bahasa awamnya adalah serangan jantung atau angin duduk itu. Kalau dalam bahasa medisnya adalah STEMI ya. Oh iya. STEMI, non STEMI itu perlu diwaspadai ya. Yang pertama adalah gejalanya adalah chest pain yang khas atau nyeri dada yang khas ya. Nyeri dada yang dijalarkan ke punggung. Ya, terus-terusan nyeri dada yang tidak tertahankan, atau bahkan juga bisa epigastric pain atau nyeri ulu hati, itu juga perlu diwaspadai ya. Apalagi pada pasien-pasien yang punya tadi faktor risiko tadi ya, DM, terus hipertensi, obesitas ya, terus dislipidemi atau kolesterol yang tinggi, triglycerid yang tinggi, asam lambung yang tinggi itu. Nah, kalau ada gejala chest pain seperti itu atau epigastric pain atau nyeri dada yang dijalarkan ke punggung atau ke ya biasanya ke lengan kiri ya, lengan kiri, itu perlu di pemeriksaan lagi, yaitu rekam jantung dan enzim jantung. Ya menurut WHO kalau ada serangan jantung itu STEMI atau non STEMI itu ada 2 gejala tadi ya, 2 kriteria, 2 dari 3 ya. Yang pertama adalah nyeri dada yang khas, rekam jantung yang mendukung, EKG namanya. Oh ya. Elektrokardiografi atau pemeriksaan enzim jantung, biasanya troponin I atau CKMB yang meningkat. Begitu ternyata. Nah itu ada kegawatan lah, pada saat itu mesti harus segera ya, soalnya ada gitu ya, segera ya? ke UGD, dibawa ke unit emergency karena kecepatan dari onsetnya, dari awal dari nyeri dada sampai terdiagnosis STEMI itu ada obat-obat yang namanya gold period ya, golden period, maksudnya periode emas untuk pemberian obat itu ya. Kalau benar-benar kurang dari 6 jam itu bisa diberikan dan bisa melisiskan trombus atau sumbatan tadi. Jadi lebih dari itu ya golden periodnya sudah kelewat gitu ya. Makanya jangan sampai jangan sampai lebih dari 6 jam setelah terjadi timbul gejala, harus segera dibawa gitu. Kalau terdiagnosis benar, ini adalah terjadi AMI,
baik STEMI maupun non STEMI. Ya, itu perlu diberikan obat, terutama yang STEMI ya. Yang STEMI itu perlu diberikan bisa fibrinolytik namanya, streptokinase ya. Yang diberikan dalam sharing pump dalam 1 jam. Streptokinase 1,5 juta unit diberikan dalam 1 jam sharing pump. Itu perlu pengawasan di ICU itu. Oh ya, memang berarti harus waspada ya dokter. Waspada terhadap gejala terutama chest pain atau epigastric pain, nyeri dada atau nyeri hati pada pasien-pasien atau orang yang mempunyai faktor risiko terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung. Oh iya betul. Nah ini perlu diperhatikan ya. Tadi untuk Bapak Albert gitu, dan juga mempelai Kristus di manapun berada yang mungkin mengalami gejala demikian atau pernah mengalami peristiwa sama seperti Bapak Albert tadi nih. Memang harus waspada betul ya, karena ada beberapa faktor yang sudah dijelaskan oleh Dr. Widodo tadi yang memang mendukung gitu terjadinya serangan atau penyakit jantung ini tadi. Nah, ada yang bertanya lagi nih dokter nih, mari kita berdiskusi betul. Mari kita kupas tuntas mengenai penyakit jantung. Selamat malam dok, saya Putri nih dari Putri, berumur 38 tahun. Wah, shalom Ibu Putri. Katanya akhir-akhir ini tangan saya selalu berkeringat. Dan kata teman saya, tangan berkeringat ini adalah tanda-tanda mempunyai penyakit jantung. Apakah benar itu dok? Wah, kalau ngomongin soal tangan yang berkeringat itu general sekali ya dok ya. Banyak gejala yang mungkin mengarahnya nggak cuma ke serangan jantung gitu ya. Mungkin bisa dikupas tuntas ini tadi. Kira-kira betul atau tidak merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung? Ya, keringat dingin ya di telapak tangan ya, telapak tangan. Gemeter enggak ya? Memang ada salah satu penyakit yang bisa menyebabkan gangguan jantung. Itu ditandai dengan meningkatnya output atau curah jantung, detak jantung yang meningkat. Misalnya pada pasien-pasien yang hipertiroid ya, hipertiroid atau hormon gondok yang meningkat. Itu bisa menyebabkan detak jantung yang meningkat dan lama-lama bisa terjadi gangguan penyakit jantung tiroid atau penyakit jantung yang disebabkan karena hipertiroid atau hormon gondok yang yang meningkat. Nah, itu diperiksa dulu apakah ada tremor enggak? Tremor itu gemeter. Berarti tadi berkeringat gitu tapi tangannya juga sambil gemetar gitu gemeter ya. Terus coba berkaca ya, apakah di dalam di lehernya itu diraba ada pembesaran kelenjar tiroid enggak? Terus ada gejala-gejala lain enggak, misalnya makan yang cukup tapi berat badannya turun. Oh, bisa gitu ya dokter? Bisa, ya? itu kan terjadi hipermetabolik. Pada pasien-pasien yang hipertiroid atau hormon gondok yang meningkat itu terjadi hipermetabolik sehingga metabolisme kan tinggi. Jadi walaupun makannya cukup tapi tetap berat badan akan turun. Ya, karena energinya kan dipakai untuk ini tadi, untuk metabolisme. Makanya perlu diperiksa lebih dalam lagi. Iya ya, karena memang apakah juga ada faktor psikis enggak? Oh, bisa juga ya dokter ya. Betul. Sedang takut atau sedang cemas begitu. Umur 38 masih kuliah enggak? Betul juga nih dokter. Harus memang malah sedang cemas enggak gitu. Gejala seperti itu perlu tindak lanjuti pemeriksaannya. General sekali dan perlu dicari tahu lebih lanjut juga, nggak cuma mungkin tidak bisa langsung wah tangan berkeringat ini berarti penyakit jantung gitu ya. Banyak juga ternyata penyakit lebih baik lain ya. Selain nanti cemas ya, malah cemas mending dibuktikan ini bener enggak gitu. Oke nih dokter, sepertinya masih banyak yang bertanya, masih banyak yang penasaran juga mengenai penyakit jantung nih, karena memang pembahasan kita cukup seru gitu ya. Cukup banyak orang yang sering juga mendengar kasus-kasus penyakit jantung dan mungkin penasaran juga kira-kira gimana sih cara untuk mencegahnya, lalu mengenal lebih dalam juga gimana gejalanya, penyebabnya gitu ya. Nah, dan akan kita bahas lebih jauh lagi tentunya, tapi kita mau
break dulu mungkin ya dengan satu lagu spesial nih untuk mempelai Kristus. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 107,7 Radio Bethany FM, Holy Family Station.
spesialis penyakit dalam Vinasim nih yang masih menemani mempelai Kristus, setia menemani mempelai Kristus tentunya di acara Pose Pojok Sehat. Dan masih dengan pembahasan yang sama nih ya dok ya, yaitu mengenai penyakit jantung. Kalau ngomong-ngomong soal penyakit jantung nih, berdebar-debar gitu ya. Ini ada yang tanya unik sekali dan menarik juga, yaitu mengenai minum kopi. Nah, kalau ngomongin soal minum kopi, ini kan pasti kita ngomongin soal kafein juga ya, dokter ya. Ini kan katanya bisa membuat jantung berdebar-debar. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Riko yang juga menanyakan seputar minum kopi gitu ya, yang berkaitan dengan gangguan jantung juga. Dokter, mengapa setiap minum kopi itu selalu merasakan nyeri dada seperti ditusuk-tusuk gitu? Katanya sakit sekali berarti. Dan padahal nih Bapak Riko sendiri sebelumnya tidak ada riwayat penyakit jantung. Dan itu gejalanya nyeri dada bahkan sampai mual-mual nih dok. Apakah itu juga merupakan salah satu gejala dari gangguan jantung atau ada resiko lainnya? Mungkin bisa dibahas nih dokter. Ya, terima kasih Pak Riko ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang kopi itu mengandung kafein ya. Yang menurut ahli nutrisi itu dinyatakan bahwa maksimal kita itu boleh minum kopi sekitar 400 mg per hari atau 4 gelas per hari. Nah, lebih dari itu ya akan memicu neurotransmitter yang lain, yaitu adrenalin atau norepinefrin ya, atau adrenalin yang memang hormon ini akan meningkatkan detak jantung. Ya berdebar-debar itu tadi ya. Ya. Ya perlu ditanyakan ini apakah minum kopinya terlalu banyak. Nah, bisa jadi juga ya dokter ya. Apa atau di dalam tubuh beliau ini sudah ada faktor risiko yang lain, misalnya tadi darah tinggi, obesitas atau DM, atau dari keluarga ada riwayat gangguan jantung tidak. Jadi memang perlu harus dievaluasi, ditelisik lebih jauh lagi dan ditilik mundur lagi gitu ya, mungkin ditelusur ya. Sebelumnya ini mungkin punya riwayat atau tidak, atau mungkin punya resiko-resiko atau gejala-gejala lain yang mendukung juga dari, atau minumnya terlalu banyak. Oh, bisa juga kopinya. Ya dokter ya. betul 4 gelas lebih per hari. Jadi terlalu kebanyakan kafein ini tadi ya dokter ya, bisa membuat mual-mual juga mungkin. Oke, nah mungkin ada mempelai Kristus yang juga masih mau bertanya dan bergabung nih, masih Grace tunggu di sini. Caranya juga mudah sekali, Grace mau mengingatkan, cukup melalui line SMS atau line WhatsApp-nya Radio Betani FM di nomor 0817 057 1075. Sekali lagi di 0817 057 1075. Atau mungkin ada dari mempelai Kristus yang mau bergabung melalui laman Facebooknya Radio Betani FM juga pastinya boleh sekali. Nah, mempelai Kristus masih ada yang penasaran juga nih mengenai gangguan penyakit jantung. Ada yang bertanya lagi nih dokter. Katanya, halo dokter, ingin menanyakan mengenai seputar gangguan jantung ini tadi. Jika ada orang tua yang mengidap penyakit jantung diakibatkan faktor gaya hidup dan bukan faktor keturunan gitu ya, apakah ada kemungkinan ini bisa menurun juga ke keturunannya yang sudah lama lahir sebelum orang tuanya mengidap penyakit jantung? Apakah itu juga berlaku untuk keturunannya yang lahir setelah orang tuanya mengidap penyakit jantung? Itu gimana dokter kira-kira? Ya, seperti saya katakan tadi, memang ada dua hal ya yang pertama adalah faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi atau diubah ya. Yang pertama adalah riwayat keluarga tadi, usia, terus jenis kelamin ya. Terus faktor risiko yang bisa dimodifikasi, misalnya darah tinggi yang bisa terkontrol, misalnya DM atau diabetes ya. Terus dislipidemia, obesitas, kurang gerak tadi, pola makannya, stres, dan konsumsi alkohol kan bisa dimodifikasi atau diatur loh. Ya, misalnya dari pertanyaan tadi sudah jelas bahwa orang tuanya mengidap penyakit jantung karena pola makan, ya
Berarti itu di luar gitu ya. Ya, tapi tetap harus diwaspadai juga. Betul. Ya, semua harus cek dan recheck dan meminimalisasi, mengatur jangan sampai terjadi tadi faktor risiko, mengidap faktor risiko, atau kalau mengidap faktor risiko masih dikendalikan nih. Oke, berarti memang kuncinya itu waspada dan jaga yang namanya menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makan yang teratur, yang baik, itu tidak ada salahnya gitu ya dokter ya. Untuk kebaikan, gak cuma untuk mengatasi atau mencegah resiko penyakit jantung, tapi untuk mencegah penyakit lainnya juga ya dokter ya. Jadi memang tidak ada ruginya nih kalau menjaga pola hidup sehat, apalagi sejak dini gitu ya untuk mempelai Kristus. Nah, ada lagi yang bertanya nih dokter nih. Selamat malam. Ini membahas soal rokok nih dokter. Nah, kan tadi mungkin dokter juga sudah menyampaikan bahwa merokok ini juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung resiko penyakit jantung gitu ya. Nah, ini ada dari Andre. Saya perokok berat nih dok, dari SD kelas 3. Waduh. Saya sudah merokok katanya, bahkan sampai kuliah, dan selama itu jantung saya tidak kenapa-napa kok dok. Dan baru-baru ini jantung saya seperti berdenyut, ketusuk, rasanya seperti ditekan gitu. Dan ini kira-kira penyakit apa ya dok? Apakah ini memang merupakan salah satu penyakit jantung? Ya, kalau boleh saya sarankan sih mulai sekarang stop ya. stop rokok, karena rokok adalah salah satu risiko tinggi ya terjadinya gangguan jantung, terutama terjadi aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah koroner ya, terutama ya pembuluh darah yang utama untuk jantungnya. Nah, salah satu gejalanya memang tadi ya nyeri dada mungkin pada saat, terutama ya pada saat aktivitas ya. Itu namanya angina pectoris ya. Kalau ada yang stabil ya, yang angina pectoris yang stabil akan nyeri dadanya akan hilang pada saat istirahat. Tapi kalau angina pectoris yang tidak stabil sampai terjadi STEMI atau non STEMI atau obstruksi dari sumbatan dari pembuluh darah koroner ya, dia tidak akan hilang, nyeri dadanya tidak akan hilang pada saat istirahat. Nah, itu perlu untuk lebih lanjut perlu di periksa lagi ya, terutama di rekam jantung ya. Betul. Ya, kalau saya sarankan sih kita harus stop rokok ya, rokok. Terus mulai untuk hidup sehat ya. Betul. Wah, ini dia nih. Supaya apa? Supaya masa mudanya produktif, tidak membebani yang lain, dan juga kan ngirit ya. betul. Kan bisa uang rokok bisa digunakan untuk yang lainnya ya. Terutama nanti juga pada saat usia muda, bagi yang sehat kan produktif ya, buat keluarganya, bekerja dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan nanti pada saat usia lebih dari 50 tahun, 60 tahun, dan nanti takutnya malah membebani keluarga. Malah jadi tidak nyaman ya. Gitu ya. Usia produktifnya akan lebih pendek. Betul, tidak nyaman juga untuk beraktivitas ke depannya. Betul nih, apa kata dokter ya, perlu diingat juga untuk mempelai Kristus bahwa pola hidup sehat itu penting sekali, terutama untuk tidak merokok ini tadi ya dokter ya. Oke, lalu ada yang bertanya lagi nih dokter. Kalau ngomongin soal penyakit itu kan pasti banyak obat alternatifnya juga, apalagi penyakit jantung gitu ya. Penyakit jantung ini kan penyakit yang general sekali, banyak juga kasusnya, dan pasti banyak orang juga yang mencari-cari gitu cara terbaik untuk mengobati penyakit jantung atau gangguan jantung ini tadi. Nah, ada yang bertanya nih dokter, kira-kira apa sih obat herbal yang bagus untuk penyumbatan pembuluh darah pada jantung? Ini dari Ibu Sutami yang bertanya dokter, menanyakan soal obat herbal apa yang bagus untuk penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Ya, kalau saya sih ini dulu ya perlu diketahui juga bahwa memang kalau sumbatan pembuluh darah koroner itu dari EKG sudah bisa dipastikan, diprediksi bahwa
itu ada sumbatan. Tapi untuk lebih pastinya itu perlu pemeriksaan namanya kateterisasi ya. Kateterisasi jantung, nah untuk melihat apakah sumbatannya itu berapa persen. Nah dari situ kita biasanya operator untuk pemasangan stent atau PCI ring ya, kalau bahasa awamnya ring, itu ring pasang ring ya. Itu ya juga akan memperhatikan berapa persen penyempitan dari pembuluh darah koronernya itu. Nah, dari situ setelah didapati terjadinya penyempitan atau aterosklerosis di situ, ya biasanya kalau lebih dari 50% penyempitan itu akan dipasang ring ya, untuk melebarkan kembali supaya perfusi atau aliran darah ke organ-organ yang penting terutama ke jantung itu akan baik kembali ya. Kalau penyempitannya kurang dari 50% biasanya dengan obat-obatan ya, bisa terjadi diberikan aspilet atau CPG, clopidogrel ya. Untuk herbal mohon maaf memang saya belum tahu ya, tapi secara medis memang kalau ada sumbatan di situ, yang pertama adalah mengatur faktor risikonya, mengendalikan faktor risikonya. Yang kedua adalah pemberian obat-obat untuk mengencerkan darah ya. Jadi yang misalnya clopidogrel atau aspilet, aspirin ya, atau mini aspi ya. Oke, nah ini mungkin bisa dicatat ya untuk Ibu Sutami tadi yang juga menanyakan kira-kira obat terbaik apa gitu yang baik untuk mengatasi gangguan penyakit jantung. Nah, itu kan kalau kalau pengobatan secara medis sih memang sudah ada evidence base-nya, ada penelitiannya dan lain-lain ya. Kalau untuk herbal saya belum tahu. Oke. Terus terang. Lalu ada yang bertanya lagi nih dokter dari laman Facebook gitu ya. Dok, saya berusia 58 tahun. Ada gejala ringan sakit jantung koroner nih. Jadi memang sudah menyadari bahwa memiliki gejala ringan dari sakit jantung koroner. Bolehkah saya berolahraga lari seminggu 3-4 kali nih, Dok? Terima kasih, dokter. Nah, ini mungkin bisa dijawab. Bagaimana, dokter, sebaiknya? Ya, penyakit jantung koroner seperti saya katakan tadi memang perlu dibuktikan ya untuk berapa persentase dari penyempitannya ya. Nah, dari tadi bisa diprediksi, wah ini olahraganya kalau aterosklerosisnya atau penyakit lebih dari 50% pasang stent atau pasang ring tadi ya. Atau kurang dari itu ya itu perlu waspada. Maka dipilihlah olahraga yang tidak begitu berat ya. Karena pada olahraga yang berat itu demand atau kebutuhan oksigennya itu kan akan meningkat. Betul ya. Sedangkan jalan pembuluh darah atau jalan oksigen, jalannya darah untuk perfusi terutama ya ke otot-otot jantung itu kan juga butuh asupan oksigen, butuh asupan nutrisi yang cukup kan. Nah, kalau demandnya terlalu banyak pada olahraga yang berat ya, misalnya lari atau bulu tangkis ya, atau apapun olahraga yang meningkatkan demand atau kebutuhan oksigen dibanding supply-nya, dibandingkan asupannya ya. Asupan kan akan menurun karena pembuluh darahnya sudah menyempit ya. Betul. Nah, kalau kebutuhannya meningkat terus asupannya turun kan tidak balance, tidak imbang. Maka terjadi nekrosis atau iskemik. Nah, terutama yang dibahayakan adalah iskemik atau nekrosis dari pembuluh darah dari jantung itu ya, dari otot-otot jantungnya, maka jantungnya akan bisa berhenti ya. Wah, ngeri ya. Makanya dipilihlah olahraga yang ringan-ringan aja ya, ringan. Jangan sampai tadi kebutuhannya banyak tapi supply-nya asupan dari oksigen dan aliran darahnya akan kurang. Makanya terjadi ya bisa nekrosis atau dari otot-ototnya ya kekurangan oksigen. Oke, berarti memang dan nanti fungsi pompa jantungnya akan
berkurang, mendadak lah bisa bahaya juga. Ngeri ya dokter ya Ngeri. kalau sudah seperti itu. Betul nih. Jadi memang harus dikenali kembali dan harus apa ya istilahnya, harus yang mengontrol tuh diri sendiri ya dokter ya. Kira-kira Ya harus menguji dirinya sendiri. Iya. Menguji. betul sekali nih. Jadi supaya jantungnya tetap sehat dan tetap kesehatannya juga terjaga dengan baik nih. Dan juga atas petunjuk dokter. Ya, pastinya. Ya. Betul nih dokter. Wah, banyak sekali ya ternyata tadi yang penasaran gitu dan juga bertanya, ikut berdiskusi juga bersama kita di sini dokter membahas mengenai gangguan penyakit jantung. Nah, kalau dari Grace sendiri tuh sebenarnya penasaran juga dokter. Kira-kira ada nggak sih sebelum ditutup gitu ya, mungkin terakhir ini, kira-kira ada tidak ya dok makanan yang dapat memicu nih dari penyakit jantung sendiri? Karena kan banyak di luar sana mungkin orang-orang tuh ngingetin gitu, aduh jangan makan ini, jangan makan itu, nanti bisa beresiko untuk menimbulkan penyakit jantung. Nah, kira-kira ada nggak sih dokter makanan yang dapat memicu resiko penyakit jantung ini? Ya, yang penting adalah makan makanan yang tidak memicu terjadinya aterosklerosis ya. Misalnya yang kolesterolnya tinggi, yang lemak yang tinggi ya. Terutama makan sayur, buah itu lebih diperbanyak ya. Nah, ini memang penting. Dan berkala pasti seharusnya memang harus medical check up ya, misalnya cek faktor-faktor risiko tadi, mengendalikan faktor risikonya, hipertensi, gula, kolesterolnya, terus dicek ya, terutama LDL juga ya. Oh, berarti memang kolesterol jahatnya LDL. Harus dijaga juga. Kalau ngomongin soal jantung tuh berarti nggak cuma melulu soal jantung saja, tapi ya tadi ada kolesterol juga, atau mungkin ada hipertensi yang juga harus diwaspadai, yang entah mempelai Kristus dimanapun berada. Faktor-faktor risikonya harus terkendali juga ya. Betul. Wah, mantap sekali nih dokter malam hari ini. Banyak informasi yang kita dapatkan tentunya mengenai bagaimana tadi penyakit jantung, apa itu penyakit jantung, lalu juga resikonya, penyebabnya, gejalanya apa saja, dan cara mencegahnya pun juga ada ternyata gitu ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk mempelai Kristus dimanapun berada. Mungkin dari dokter ada yang mau disampaikan nih terakhir gitu untuk mempelai Kristus mengenai resiko gangguan penyakit jantung. Ya, yang pertama adalah mengendalikan faktor-faktor risiko yang ini ya, mengendalikan dan mencegah ya timbulnya faktor-faktor risiko ya. Yang bisa dicegah ya, misalnya tadi hipertensi dikendalikan, gula darah, kadar gula darahnya dikendalikan, berat badan ideal harus diperjuangkan ya. Terus tadi dislipidemia, makanan mesti harus diatur gitu ya. Oke. Ya, intinya begitu ya. Berarti memang harus mengendalikan dan mengetahui ya faktor-faktor risiko yang ada pada dirinya sendiri. Betul. Masing-masing pribadi ya. Betul. Jangan sampai tidak terkontrol faktor risikonya dan pada saat ini kan namanya serangan jantung kan tiba-tiba mengejutkan ya, gitu mengejutkan. Ya dokter. Ya. Betul nih. Jadi memang harus dijaga lagi pola hidupnya, pola hidup sehat, lalu juga pola makannya nih juga penting ya dokter tadi ya, yang mempengaruhi beberapa faktor gejala dari gangguan jantung ini tadi. Nah, terima kasih dokter untuk informasi yang sudah dibagikan, sangat bermanfaat dan menarik sekali tentunya. Ya, ini ada satu pesan ya. Tadi Mbak Kris sudah katakan ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, betul. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, sebenarnya dalam kata gembira itu ada singkatan-singkatannya, Mbak. Oh iya, apa itu dokter? Ini juga mungkin salah satu untuk mencegah gangguan jantung. Yang pertama adalah gerak, gerak. Jangan malas gerak. Wah, betul. Terus yang habis G kan ya. Emosi yang cerdas. Emosi yang cerdas juga harus dijaga ya dokter ya, emosinya. Terus M,
makan dan minum yang sehat. Wah, mantap tadi ini. ya. Betul, sudah disampaikan juga tadi. Terus B, bersyukur. Beribadah, bahagia. Betul. Terus I, istirahat yang cukup. Oke, istirahat yang cukup juga penting. Termasuk istirahat dari rasa dengki dan iri. Oh, betul ini yang terpenting ya dokter ya, untuk Terus menjaga R. hati. R, Rukun, rukun. ramah ya, dan rajin ya. Betul. Yang terakhir adalah A, aktif berkarya ya. Oh iya, wah mantap sekali nih Nah, pesannya. itu adalah singkatan dari gembira ya. Gembira, hati yang gembira adalah obat. Dan ternyata gembira ini tadi juga ada pesan-pesan. Coba diulangi. Banyak ya dokter ya. Ada pesan-pesan tersiratnya juga yang ternyata memang mendukung nih untuk mempelai Kristus supaya tetap menjaga hati, menjaga diri dengan lebih baik lagi. Mantap sekali nih dokter informasinya, saya pun juga jadi terbukakan gitu ya. Mengenal kembali ternyata wah penyakit jantung nih seperti ini. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat bagi mempelai Kristus dimanapun berada. Dan gak kerasa nih mempelai Kristus, sudah saatnya Grace dan juga Dr. Widodo, spesialis penyakit dalam Finasim, untuk pamit undur diri. Jadi Grace ucapkan terima kasih banyak untuk kesetiaan mempelai Kristus yang sudah bergabung tadi juga, yang sudah setia mendengarkan Radio Betani FM. Dan tentunya semangat terus dalam beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri gitu ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tentunya tidak kita inginkan. Oke mempelai Kristus, akhir kata Grace mau pamit nih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap dalam menyampaikan informasi. Dan jangan lupa tetap stay tune di Radio Betani FM setiap hari Sabtu jam setengah 8 hingga jam setengah 9 nih tentunya di acara Pose gitu ya. Kita akan membahas hal-hal mengenai kesehatan yang tentunya bermanfaat sekali. Dari frekuensi 107,7 Radio Betani FM, Holy Family Station, yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga. Berdampak bagi komunitas, jadikan Indonesia tangguh. Terima kasih mempelai Kristus, Grace mau pamit, Tuhan Yesus memberkati.